Kami lanjutkan Saudara Sapa Indonesia pagi dengan perkembangan dari program vaksinasi mencegah penularan COVID-19 di Indonesia. Setelah tenaga kesehatan atau nakes, Pemprov DKI Jakarta akan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada pedagang pasar hari ini, 17 Februari 2021. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebutkan, PD Pasar Jaya telah menyiapkan 10.000 dosis vaksin COVID-19 untuk pedagang pasar yang tersebar di DKI Jakarta. Penyuntikan vaksin kepada para pedagang ini akan dimulai dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengklaim tidak ada hambatan selama proses distribusi vaksin COVID-19 di DKI Jakarta. Ia meminta masyarakat untuk terus bersabar dan memastikan warga DKI Jakarta bisa segera mendapatkan vaksinasi COVID-19. Mulai besok akan dimulai buat pedagang seperti di Tanah Abang, nanti dilanjutkan sama yang lain. Menurut Dirut Pasar Jaya sudah disiapkan data setidaknya 10.000 pedagang pasar dari 153 pasar yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ya. Untuk itu kita minta kepada seluruh masyarakat semua bersabar menunggu gilirannya. Pada waktunya semua masyarakat Jakarta sesuai dengan ketentuan dan aturan akan mendapatkan kesempatan yang sama, vaksin yang sama. Para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi hari ini dijadwalkan akan divaksinasi atau disuntik vaksin COVID-19 yang dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Kesehatan. Data di Kementerian Kesehatan menyatakan ada 9.791 pedagang yang akan mengikuti vaksinasi COVID-19 yang saat ini berjualan di Pasar Tanah Abang Blok A. Jumlah itu dihimpun dari PD Pasar Jaya selaku pengelola pasar di DKI Jakarta setelah melakukan screening pada hari Selasa kemarin. Direncanakan nantinya vaksinasi akan dimulai pada hari ini atau pagi hari ini, dilakukan selama 6 hari ke depan dengan harapan para pedagang dan warga yang ada di Pasar Tanah Abang seluruhnya bisa mengikuti vaksinasi. Sekali lagi, setelah vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, kini pemerintah mulai melakukan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Targetnya adalah menyasar kelompok masyarakat yang rentan tertular. Salah satu kelompok yang dianggap rentan tertular COVID-19 adalah para pedagang di pasar. Segera kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dani Saputra, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program vaksinasi untuk para pedagang yang akan dilakukan pagi hari ini di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dani, selamat pagi. Anda sudah berada di Pasar Tanah Abang. Bagaimana persiapannya dan berapa jumlahnya untuk tahap pertama atau hari pertama untuk para pedagang di Pasar Tanah Abang hari ini? Dani, silakan. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Hingga saat ini proses vaksinasi sudah berjalan. Tadi sekitar 8:15 itu tadi doa bersama dimulai dan juga cek pertama kesiapan dari para vaksinator dan juga seluruh petugas yang berada di lantai 8 dan juga 12 Blok A Pasar Tanah Abang untuk menyambut para pedagang yang juga sudah mengantri pada sekitar pukul 8 pagi tadi di lantai 8. Tadi kami hanya di lantai 8 saja karena memang mobilitas terutama untuk tim media ataupun tim yang memang tidak bisa dikatakan ini krusial dalam proses vaksinasi. Maksudnya saya untuk hari ini memang tidak diperbolehkan untuk mobile seperti itu di sekitar lokasi vaksinasi. Dan juga pada sekitar pukul 9 nanti Bayu, rencananya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nantinya akan langsung memantau berlangsungnya proses vaksinasi tahap 2 yang hari ini dijalankan di Pasar Tanah Abang Blok A lantai 8 dan juga 12. Ini nanti dengan sasaran utamanya adalah pedagang di Pasar Tanah Abang. Meskipun begitu, tidak hanya pedagang saja. Kalau misalkan kita mengutip dari keterangan otoritas dari pihak
PD Pasar Jaya. Namun yang juga divaksinasi juga adalah seperti porter-porter ataupun petugas-petugas lainnya yang memang bertugas di pasar, karena kita tahu pasar ini merupakan salah satu tempat dengan mobilitas tertinggi masyarakat dan juga yang rentan menjadi tempat penyebaran virus corona seperti itu. Untuk jumlahnya dari data yang kami dapatkan hingga saat ini yang sudah terdata, Bayu, baik dari BPJS dan juga Dukcapilnya ini sudah ada sekitar 9.791. Namun dari 9.791 ini bukanlah jumlah terakhir yang nantinya akan divaksinasi, karena ada beberapa pedagang juga yang belum terdata hingga saat ini. Jadinya pendaftaran belum ditutup, yang belum terdata hingga saat ini bisa langsung datang ke tempat vaksinasi, yaitu di Pasar Tanah Abang Blok A, lantai 8 dan juga 12, nanti bisa langsung mendaftar, meskipun nanti yang akan disuntik vaksin, yang menerima vaksin hari ini misalkan seperti itu, adalah didahulukan yang sudah terdata, seperti itu Bayu. Kalau misalkan kita lihat dalam 6 hari ke depan ini, kemungkinan dibagi menjadi dalam sehari itu bisa 1.500 warga yang akan menerima, pedagang maksud saya, yang nantinya akan menerima vaksin. Namun situasinya kondisional, apabila bisa kurang bisa lebih, melihat nantinya pergerakan warga pedagang yang nantinya datang, seperti itu Bayu. Bagaimana prosedur untuk menseleksi atau men-screening para pedagang yang sudah mendaftar? Apakah mereka kemudian dilakukan tes pemeriksaan kesehatan? Kapan itu sudah dilakukan kalau mereka hari ini menerima vaksinasi? Adakah juga para pedagang yang lansia? Hal semacam itu, Dani? Ya, betul sekali Bayu. Memang nantinya sedatangnya di lokasi vaksinasi, para pedagang nantinya harus menunjukkan dulu seperti kupon ataupun tanda yang menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan registrasi, seperti itu. Nah, nanti dalam kupon ini juga sebenarnya sudah terdata jadwal dan juga lokasi mereka. Apa gunanya jadwal dan lokasi ini? Biar nantinya tidak berkerumun di lokasi, walaupun tadi sempat saya pantau petugas mulai dari TNI, Polri, gabungan semuanya ini sudah mulai berdatangan menjaga agar tidak ada kerumunan. Namun pembagian tersebut tetap perlu. Nah, nanti saat sedatangnya di Pasar Tanah Abang, mereka harus mencocokkan mereka nanti ke lantai mana, jam berapa datangnya, dan diimbau untuk agar tidak terlambat, harus tepat waktu. Lalu mereka melakukan registrasi, pencocokan data. Setelah registrasi di tempat yang sama juga, nanti mereka akan dilakukan screening ataupun cek kesehatan. Apabila sudah lolos di tahap registrasi dan juga cek kesehatan, maka nantinya mereka langsung akan disuntik ataupun menerima vaksin Sinovac yang nantinya akan dilakukan oleh sejumlah vaksinator. Tadi saya sempat sudah melihat ada dari Dinkes, ada dari Pusdokes Polri, ada dari Puskes TNI, dan juga banyak sekali gabungan seperti itu Bayu. Nah, baru setelah nantinya sudah selesai tahap registrasi sampai nantinya penyuntikan vaksin, mereka harus menunggu dulu 30 menit Bayu di tempat observasi untuk melihat apakah ada efek samping dari penyuntikan vaksin. Setelah 30 menit selesai, apabila aman nantinya di tempat observasi, lalu mereka akan mendapatkan kupon lagi ataupun pemberitahuan nanti untuk penyuntikan tahap kedua, karena kita tahu setelah 14 hari penyuntikan pertama baru nanti akan disuntikan dosis kedua, seperti itu Bayu. Baik, Dani Saputra, terima kasih laporan Anda untuk saat ini dari Pasar Tanah Abang berkaitan dengan vaksinasi tahap kedua kepada warga masyarakat yang rentan tertular, salah satunya adalah para pedagang di pasar-pasar, termasuk Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat. Kami lanjutkan, Saudara.